Сотрудничество в области ядерной энергетики между Россией и Индонезией имеет ключевое значение. Совершенно верно. Это включает не только строительство, но и передачу технологий. Essa cooperação energética é marco. Os dados mostram que a demanda por eletricidade só cresce e a energia nuclear é essencial para a segurança a longo prazo. Exatamente. Rusia kembali melempar kartu besarnya ke meja diplomasi, teknologi nuklir damai untuk Indonesia. Presiden Vladimir Putin dan Duta Besar Sergei Tolchenov dengan nada percaya diri menawarkan paket lengkap, bukan hanya listrik dari PLTN, tetapi juga nuklir untuk pertanian, kesehatan, hingga industri strategis. Pesannya jelas, ini bukan senjata, ini energi masa depan. Namun di balik kata damai, publik tentu bertanya, apakah Indonesia siap secara mental, teknis, dan politik? Atau masih sibuk berdebat tanpa ujung? Secara teknis, tawaran Rusia memang menggiurkan. Teknologi nuklir bisa membantu diagnosis kanker, pengawetan pangan, hingga stabilitas energi jangka panjang. Negara-negara maju sudah lama memanfaatkannya tanpa drama berlebihan. Ironisnya, di Indonesia, kata nuklir masih sering diperlakukan seperti hantu film horor, ditakuti sebelum benar-benar dipahami. Di saat dunia bicara efisiensi dan inovasi, sebagian diskursus domestik masih berkutat pada ketakutan era 1980-an. Rusia menegaskan kerjasama ini murni untuk kepentingan sipil, bukan militer. Tetapi di sisi lain, Indonesia juga tidak bisa menutup mata bahwa setiap teknologi strategis selalu membawa konsekuensi geopolitik. Pertanyaannya bukan lagi, boleh atau tidak, melainkan seberapa siap Indonesia mengelola risiko, regulasi, dan sumber daya manusianya. Nuklir bukan sekadar membeli reaktor, ini soal disiplin, pengawasan ketat, dan komitmen jangka puluhan tahun. Tanpa itu, teknologi secanggih apapun hanya akan jadi proyek mahal tanpa arah. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya Rusia memperluas kemitraan energi di Asia Tenggara, sekaligus memberi Indonesia opsi diversifikasi sumber energi jangka panjang menuju energi bersih dan stabil di masa depan. Di sisi lain, kebutuhan energi Indonesia terus melonjak. Transisi menuju energi terbarukan seperti surya dan angin memang penting, tetapi keduanya memiliki keterbatasan intermitensi. Nuklir sering disebut sebagai energi baselot, stabil, konsisten, dan rendah emisi karbon. Di tengah target net zero emission dan tekanan kebutuhan listrik industri, opsi nuklir mulai terdengar bukan lagi sebagai fantasi futuristik, melainkan sebagai alat pragmatis. Pertanyaannya, apakah Indonesia ingin menjadi pengguna teknologi, atau hanya penonton yang terus menunda keputusan sampai momentum hilang? Tawaran Rusia bukan sekadar proposal teknis, melainkan cermin keberanian politik dan kematangan kebijakan energi nasional. Jika diterima, Indonesia harus masuk dengan perhitungan matang, negosiasi keras soal transfer teknologi, dan jaminan kemandirian jangka panjang. Jika ditolak, alasannya pun harus rasional dan berbasis data, bukan sekadar ketakutan emosional atau tarik-menarik kepentingan elit. Dunia bergerak cepat menuju efisiensi energi dan teknologi tinggi, sementara Indonesia berdiri di persimpangan, melangkah dengan strategi, atau terus ragu hingga peluang berubah menjadi penyesalan. Pada akhirnya, isu nuklir bukan lagi soal takut atau berani, melainkan soal siap atau tertinggal. Dunia tidak menunggu negara yang ragu-ragu. Teknologi terus bergerak, kebutuhan energi terus meningkat, dan persaingan global semakin ketat. Indonesia tidak bisa selamanya berdiri di tepi kolam sambil mengkritik airnya dingin, sementara negara lain sudah berenang jauh di depan. Jika nuklir dipilih, maka itu harus menjadi keputusan sadar, terukur, dan transparan. Bukan proyek diam-diam yang hanya memicu kecurigaan publik. Jika tidak dipilih, maka harus ada alternatif yang sama kuatnya, bukan sekadar slogan energi hijau tanpa fondasi nyata. Yang dibutuhkan bukan sekadar reaktor atau kerjasama asing, melainkan keberanian membangun kapasitas sendiri, disiplin regulasi, dan kecerdasan diplomasi. Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah bangsa bukan ditentukan oleh seberapa keras ia berteriak soal kedaulatan, tetapi seberapa konsisten ia membangun masa depannya dengan akal sehat dan perhitungan panjang. Nuklir hanyalah alat, yang menentukan arah adalah keputusan. Dan keputusan itulah yang kelak akan menjawab satu pertanyaan besar. Indonesia ingin memimpin perubahan, atau hanya menjadi penonton sejarah? Nuklir bukan sekadar teknologi, ini adalah keputusan arah bangsa. Indonesia tidak kekurangan sumber daya,
tidak kekurangan peluang, dan jelas tidak kekurangan mitra. Yang diuji sekarang hanyalah satu hal. Ketegasan mengambil pilihan berdasarkan perhitungan, bukan ketakutan. Jika ingin energi kuat dan mandiri, maka keputusan harus dibangun dengan data, disiplin, dan visi jangka panjang. Tidak ada ruang untuk setengah-setengah, tidak ada waktu untuk ragu tanpa akhir. Dunia energi berubah cepat, dan negara yang lambat mengambil keputusan akan tertinggal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak berani menetapkan langkah. Tekan like, agar suara kita terlihat, share video ini, agar lebih banyak yang berkomentar. Dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan perkembangan terbaru pertahanan dan kekuatan bangsa. Jayalah Indonesiaku!